Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, ketemu lagi bersama gue Abang Narji, si juragan lahan. Nah, sekarang nih kontennya, ini di rumah gue sendiri. Ini halaman gue baru tanam rumput baru nih. Gue pengen nanam namanya rumput jenis pohon rumput Swiss. Pohonan itu karena mirip-mirip rumput golf, mirip juga rumput stadion. Kalau dirawat dengan baik itu kan jadi bagus, hijau, rata. Tapi ada permasalahannya, karena Indonesia ini tanahnya terlalu subur, jadi dia itu ditumpangi sama rumput-rumput liar. Nah, sekarang di konten kali ini, gue pengen memberitahu ke lu bagaimana cara merawat rumput yang kita tanam itu terhindar dari rumput-rumput liar. Mungkin teman-teman juga ada yang menggunakan berbagai macam jenis obat untuk membasmi rumput liar. Tapi gue di sini karena rumputnya udah tumbuh tapi keganggu dengan pohon liar, kalau gue kasih obat, rumput yang gue tanam juga bakal rusak atau mati. Makanya sekarang bagaimana cara merawatnya dan gue kenalin jenis-jenis rumput liar yang mengganggu rumput yang kita tanam. Yuk langsung aja yuk. Ini di halaman gue ya. Ini rumput Swiss yang jenis yang gue tanam nih, rumput Swiss. Sebenarnya rumputnya tuh bagus banget tuh. Hijau, rata, indah, tapi masalahnya karena di sini tanahnya terlalu subur, rumput liarnya juga lebih cepat tumbuh. Nih contoh nih, kayak jenis rumput yang paling banyak mengganggu itu jenis teki. Ini jenis teki ini kalau kita cabut cuma daunnya aja atau atasnya, itu dia bakal tumbuh lagi karena permasalahannya itu di bawahnya dia ada umbinya. Kita harus sampai umbinya. Kalau umbinya dapat, itu baru dia nggak berkembang biak. Yuk kita mulai aja yuk. Kita awali dengan gue kenalin dulu. Yang pertama nih jenisnya teki ya. Teki ini paling banyak di sini. Coba Bang Opi, Bang Bogel sini. Nah, pinjam alat congkelnya. Biasanya saya menggunakan obeng ya. Ini paling banyak di tempat gue nih jenisnya rumput teki. Nih lihat. Kalau lihat di sini ya. Kemarin habis gue potong rumputnya, tapi ternyata begitu tumbuh tekinya duluan yang banyak. Nah, ini namanya jenis teki nih. Dia harus kita cabut sampai umbinya. Nah, dia harus sampai akarnya kecabut. Kalau akarnya nggak kecabut dia bakal tumbuh lagi daunnya. Ini jenis teki. Tuh, dia tumbuhnya gampang banget lagi. Tuh Bang Ovi udah dapet ya. Nah ini nih yang dibilang umbinya nih. Tuh. Dia kalau ininya nggak kecabut, besok dia keluar lagi akar, daun lagi, naik lagi ke atas. Ini aja kita udah tambah banyak. Jadi nambah banyak kan. Nah, kalau putus dia nambah banyak. Nah selain rumput teki, ternyata di sini juga banyak tumbuh. Orang bilangnya pohon pete-petean. Ini kayak gini nih. Kalau ini sih sebenarnya ringan ya, karena dicabutnya juga mudah. Langsung dicabut dari daunnya juga akarnya bakal ikut kecabut. Ini namanya jenis pete-petean. Ada lagi jenis rumput liar itu yang banyak mengganggu juga yang kayak gini nih. Nah, ini banyak juga orang bilangnya jenis rumput rambat, warnanya keungu-unguan batangnya. Jadi kalau kita nanam rumput ini, dia kadang-kadang potongannya ke bawah aja tumbuh cepat lagi. Bisa nutupin rumput yang kita tanam. Ini kita udah dapat 3 jenis rumput liar ya. Berarti ada teki, ada pete-petean, ada juga jenis nih rumput yang batang ungu. Jenis sentenya Pak. Ada lagi ya jenis sente. Nah ini nih yang kayak gini nih. Ini laku sih enggak ya. Cuman dia juga harus ada umbinya kecabut juga nih. Kalau umbinya nggak kecabut, nah dia harus kayak gini nih. Nyabutnya harus sempurna dari bawahnya, karena ininya nanti yang berkembang tuh umbinya. Kalau umbinya nggak kecabut ya udah daunnya numbuh lagi, cepet lagi numbuhnya. Ada lagi jenis rumput liar nih yang paling nyakitin yang gini nih, namanya gelang. Jenis rumput gelang ini, lu tau nggak? Ini kesannya
gampang nyambutnya. Padahal enggak, kalau kita cabut nih putus. Dia tuh dalam banget. Tuh. Kadang-kadang di bawahnya itu batangnya udah gede banget, tuh kan? Udah hampir 5 cm aja. Dia belum kecabut akarnya nih. Nah, tuh. Bayangin, atasnya cuma kelihatan segini, tapi ternyata bawahnya tuh panjang banget. Ini kalau putus, dia tumbuh lagi. Jadi kalau kita seandainya dipotong aja pakai mesin, potongan-potongan ini mental ke tanah dan itu tumbuh lagi dan susah ngilanginnya. Makanya yang kayak gini harus kecabut sampai akar. Ada lagi jenis rumput yang kayak gini nih. Namanya aneh juga nih. Orang Betawi bilang nih jenis rumput liar gendong anak. Nah, tuh. Dia sih gampang nyambutnya, langsung kecabut ke akarnya. Tapi kalau didiemin itu lebar dan makin tinggi. Ada bunga-bunga kecilnya, tapi kalau musim panas dia mati duluan. Musim hujan dia tumbuh duluan. Nah, ada lagi yang ini nih. Yang kayak gini nih kesannya indah ya. Tapi kalau dia numpuk di rumput yang kita tanam, ini jadi ngerusak ini. Ini jenis rumput liar tumpangan. Nah, ini dia kenapa gampang banget berkembang biak, karena dia dari ujung-ujungnya ini aja tunas-tunasnya ketiup angin atau kena hujan langsung nyebar cepet banget. Makanya rumput yang gue tanam ini kadang-kadang rusak juga sama pohon ini nih. Namanya pohon tumpangan. Nyabutnya agak susah lagi. Nah, kayak gini tuh. Kalau kita biarin nih, lama-lama lebih banyak dia daripada rumput yang kita tanam. Makanya perawatannya harus ekstra ya. Ini jenis pete-petean yang masih muda, warnanya hijau. Kalau udah gede dia warnanya agak kemerahan. Mungkin lu yang di rumah juga nanam rumput atau petani rumput, kasih info dong di komen bagaimana cara kita menanam itu. Di saat kita nanam rumput liarnya nggak tumbuh, mungkin lu punya cara, punya trik. Karena gue udah berbagai cara ya. Sebelum nanam rumput gue udah semprot, gue udah gali tanahnya, ternyata rumput liarnya tetap aja susah dikendalikan. Mungkin ada trik bagaimana mengendalikan rumput liar agar rumput yang kita tanam itu tidak terganggu. Masih banyak situ Bang Mugel. Ada embernya nggak buat naruh ininya? Nih, teki ini nih paling nyakitin nih. Kasih tahu ya, manfaat kita membuang rumput liar yang tumbuh di rumput hias kita itu salah satunya menyuburkan rumput yang kita tanam. Karena di saat kita tanam, rumput liarnya kita diamin, itu yang jadi masalah, akar rumput liar itu mengganggu pertumbuhan akar rumput yang kita tanam. Kemudian juga tumbuhnya mereka tuh kadang-kadang di atas rumput yang kita tanam. Jadi kesannya kalau kita dibiarin, ya lama-lama rumput kita tuh ketutup. Gimana Bang Opi? Kalau Bang Opi nih triknya? Ya, kita agak susah ini, cuma ya kita meminimalisir aja sih. Ya, iya, agak tiap hari lah bersihin. Nih, umbinya banyak banget tuh. Mungkin diantara lu yang nonton berkomen, Bang nanti pohonan rumput yang ditanamnya jadi rusak. Ya memang pertama di saat kita merawat gini harus ikut kecongkel, rusak.
Tapi nanti kalau rumput-rumput ininya hilang, ini kita ratain lagi, dia tumbuh lagi subur karena nggak keganggu ya. Ya Allah, satu blok kayak banyak banget ya. Nah ini nih kayak gini nih, kayak Bang Opi dapat tuh. Nih tambah sama rumput yang ini deh. Ini kesannya kan mirip nih sama rumput yang kita tanam, padahal ini rumput liar. Nanti dia tuh akarnya langsung merambat ke semua arah. Ini bisa mati yang kita tanam, makanya ini juga bahaya juga nih. Nah, ini abang-abangan gue, adegan gue, ini contoh nih. Ini dulu gue jenis rumput yang gue tanam nih gajah mini. Awal ditanam itu bagus, rata, keren. Tapi masalahnya di saat musim panas itu tanahnya mulai retak. Nah itu dia mulai itu pecah-pecah dari rumpunnya. Nah tapi begitu musim hujan yang pertama tumbuh itu rumput liar. Akhirnya rumput gajah mininya ketutup dan mati perlahan-lahan, hancur. Nah gue dapet trik dari teman gue. Tanam ulang, caranya gimana? Matikan dulu rumput liarnya. Nah ini rumput liarnya gue udah semprot pakai zat kimia. Ini udah mati nih. Setelah itu nanti proses selanjutnya ini dicangkul. Akar rumput liarnya dicabut semua, diayak. Setelah diayak disemprot lagi sama anti rumput. Setelah itu baru ditanam rumputnya. Tapi tetap kita kendalikan seperti itu. Tetap aja masih banyak rumput liar yang tumbuh. Tapi ini keberhasilan yang contoh yang gue berhasil ya. Di belakang rumah gue, pada saat itu gue pakai tuh cara teman gue. Semuanya digali dulu, disemprot, dimatiin. Setelah dimatiin, kemudian digali rumput-rumput liarnya sampai ke akar-akarnya, baru ditanam rumput. Nah ini contohnya nih, agak berhasil. Rumput liarnya nggak terlalu banyak, tekinya nggak terlalu banyak. Tapi tetap aja namanya Indonesia tanah yang subur, 1-2 tuh masih ada aja. Jadi sebenarnya udah indah, udah enak. Tapi ini kayak gini nih, masih tumbuh rumput. Nah, tuh lihat yang ini kan hampir nggak ada ya. Dari hamparan sekitar 50 meter ini, di sini sedikit karena sudah terkendali dari awal penanaman. Jadi awal menanamnya itu rumput liarnya kita basmi dulu dengan zat kimia. Begitu sudah mati, kita balik tanahnya, akar-akar rumput liarnya kita buang, tanahnya kita ayak, kita ratakan, baru kita tanam rumput hias. Ini hasilnya nih, agak lumayan. Yang depan dulu teorinya gue belum pakai, ternyata gitu hasilnya. Banyak banget tekinya. Oke, abang-abangan gue, adegan gue, beginilah cara gue merawat rumput yang gue tanam dari rumput-rumput liar. Semoga lu yang lagi mau nanam rumput ini ada manfaatnya, tayangan ini buat lu ya. Jadi kalau sebelum nanam, basmi dulu rumput liarnya baru tanam. Atau kalau memang sudah tumbuh, ya begini cara merawatnya. Kita jangan capek-capek, jangan merasa lelah untuk membasminya. Semoga tayangan ini bermanfaat buat lu ya. Terus semangat jadi petani milenial, no baper, no minder, jadilah miliarder. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube Abang Narji. Assalamualaikum.